Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Masih pada semangat kan? Semangat, Bu. Ya, bagus. Walaupun dalam keadaan berpuasa, kita harus tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Nah, langsung saja ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengabsen dulu nih. Ibu dan Bapak Guru yang akan menemani kita belajar ya. Kepada Ibu Asti hadir? Hadir. Ya. Selanjutnya Bapak Irfan Gunawan hadir? Hadir, Bu. Ya, bagus. Untuk Bapak Rezki hadir? Hadir, Bu. Bapak Irsyad hadir? Ya, sepertinya Bapak Irsyad ada kendala jaringan ya. Mudah-mudahan nanti di saat kita belajar bisa dengan baik ya. Langsung saja kita pengenalan materinya ya. Untuk pekan ini, Ibu dan rekan-rekan Ibu yang barusan akan mengenalkan materi mengenai segitiga dan segi empat. Nah, untuk masuk ke materi, kita lihat ya di sini. Di atas ada nama kelompok. Nah, kan kelas ini udah dibagi 12 kelompok ya. Nanti harus diisi ya nama kelompoknya dan anggota-anggotanya. Terus ya, kalian udah bisa belum memahami semua materi yang kita berikan? Nah, untuk itu tujuannya diantaranya yang pertama, siswa dapat mengetahui definisi segitiga. Siswa dapat mengetahui definisi segi empat. Yang ketiga, siswa dapat membedakan segitiga dan segi empat. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui keliling dan luas segitiga dan segi empat. Nah, mudah-mudahan semuanya tujuan yang kita cantumkan bisa tercapai ya. Untuk selanjutnya ada petunjuk pengerjaan. Nah, Ibu membuat petunjuk pengerjaan agar dalam proses pengisian materi dan pengisian LKS nanti itu lebih mudah ya. Jadi kalian mudah memahami materi-materi yang Ibu dan Bapak Guru berikan. Nah, untuk yang pertama itu berdoalah sebelum mengerjakan. Nah, kan kita dari tadi belum berdoa nih. Coba Ibu mau nunjuk buat mimpin doa di kelas ini ya. Coba. Irhas, ada gak? Irhas, ada gak? Ada, Bu. Nah, coba ya. Irhas pimpin doa di kelas ini ya. Coba, silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran dan demi kelancaran belajar ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dan menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Irhas. Nah, kita sudah ya. Untuk yang selanjutnya, kita harus menyiapkan pensil, kertas, dan gunting. Nah, untuk ini kan nanti akan ada praktek tuh. Ada Ibu atau Bapak Guru yang akan memimpin kalian untuk praktek. Nah, kira-kira apa ya? Nanti akan dipraktekkan dan dipimpin oleh Ibu dan Bapak Guru. Jadi kalian harus menyiapkan pensil, kertas, dan guntingnya ya. Yang selanjutnya buatlah kelompok untuk berdiskusi. Nah, kan kelas ini udah dibuat ya, tinggal mengisi nama kelompok dan anggotanya aja ya yang atas. Yang selanjutnya, bacalah dengan cermat setiap materi LKS. Yang terakhir, tanyakan kepada gurumu apabila ada hal yang tidak dimengerti. Nah, jadi nanti kalau kalian gak mengerti, belum paham, bertanya ya. Jangan malu-malu karena malu bertanya sesat di jalan ya. Nah, segitu ya untuk tujuan
dan petunjuk. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke materi nih. Materi yang pertama itu akan disampaikan oleh Bapak Rezki. Bapak Rezki, ada? Ada, Bu. Nah, ini. Kepada Bapak Rezki, disilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Bu Tania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, kita langsung masuk ke pembelajarannya saja ya. Mari kita amati gambar di bawah ini. Ya, jika sudah, apakah anak-anak di sini ada yang tahu ada berapa jumlah sisi pada gambar di bawah ini? 3, Pak. 3, Pak. Ya, betul. Lalu di sini apakah ada yang tahu bidang datar di samping disebut apa? Segitiga, Pak. Segitiga. Betul. Pinter sekali. Di sini ada yang mau menjelaskan tentang segitiga? Fahril, Pak, mau. Oh ya, boleh, Fahril. Segitiga adalah daerah bidang datar yang dibatasi pada 3 ruas garis dan 3 titik. Tiga titik apa, Fahril? 3 titik sudut, Pak. Oh ya, betul. Baik sekali, Fahril. Jadi bagaimana, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk bangun datar tersebut? Ya, jika tidak, kita masuk ke bangun datar yang kedua ya. Mari kita amati lagi bangun datar yang kedua. Ya, jika sudah, ada berapa jumlah sisi pada bangun datar yang kedua, ada yang tahu? 4, Pak. 4. Pinter-pinter sekali ya di sini. Dan apakah ada yang tahu bidang datar di samping disebut apa? Segi 4. Segi 4. Ya, betul. Dan di sini apakah ada yang mau menjelaskan tentang segi 4? Anissa, Pak. Oh ya, boleh, Anissa. Jadi persegi 4 adalah poligon dengan 4 sisi dan 4 sudut. Ya, betul. Pintar-pintar sekali ya di sini. Apakah ada yang mau bertanya dulu tentang segi 4? Baik, jika tidak, kita langsung masuk ke materi selanjutnya saja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Irfan. Silakan untuk Bapak Irfan. Terima kasih kepada Bapak Rezki yang sudah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak ya. Coba kalian perhatikan halaman rumah di samping ini. Menurut kalian, apakah nama bidang datar di samping ini? Ada yang tahu? Jajar genjang, Pak. Nah, betul ya. Ini namanya jejar genjang. Nah, bisa dilihat dari gambar ini, sisi mana saja yang sama panjang dan sejajar. Ada yang bisa Ini, Pak. coba Iris, boleh Pak. dicoret-coret aja di sininya ya. Ya, sok siapa yang mau? Cindy, Pak, mau. Ya, boleh Cindy.
Seperti itu, Pak. Ya, betul. Ya. Jadi, sisi yang sama panjang dan sejajar itu sisi AB sejajar dan sama panjang dengan sisi CD. Sedangkan yang selanjutnya sisi BC sejajar dan sama panjang dengan sisi AD. Nah, untuk selanjutnya sisi AB itu biasanya disebut apa? Ada yang tahu? Dan sisi BC itu disebut apa? Pelia mau, Pak. Ya, boleh. Silahkan Pelia. Yang sisi AB disebut sisi alas dan yang AD atau BC disebut sisi miring. Nah, betul sekali. Jadi, sisi AB itu disebut sisi alas dan sisi AD itu disebut sisi miring ya. Nah, maka keliling berdasarkan gambar di atas dapat ditentukan dengan rumus. Ayo, siapa ada yang tahu? Rumus dari keliling jajar genjang. Ya, silahkan, boleh. Santi mau, Pak. Ya, boleh. Silahkan, Santi. Untuk keliling jajar genjang yaitu 2 dikali AB ditambah BC. Selanjutnya. Atau 2 dikali luas alas ditambah sisi miring. Nah, betul ya. Jadi, rumus dari keliling jajar genjang itu 2 dikali AB ditambah BC ya. Terus 2 dikali sisi alas ditambah sisi miring. Nah, dari rumus di atas bisa kita ketahui bahwa rumus keliling jajar genjang adalah, apakah ada yang tahu? Pelia mau, Pak. Boleh, kita lihat dari rumusnya ya untuk kesimpulannya. Boleh diulang, Pak, yang mana? Yang ini, jadi keliling jajar genjang itu apa? Kita dilihatnya dari rumusnya ya. Jadi keliling jajar genjang adalah jumlah keseluruhan sisi-sisi pada bangun datar tersebut atau pada jajar genjang tersebut. Nah, betul ya. Jadi jadi keliling jajar genjang itu adalah jumlah semua sisi jajar genjang ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu rumus luas jajar genjang. Ada yang tahu cara mencari luas jajar genjang itu? Fitria telah. Ya, boleh sok Fitria. Jadi rumus luas jajar genjang itu alas dikali tinggi, Pak. Nah, ya, untuk mencari luasnya itu alas dikali tinggi. Nah, bisa kita simpulkan bahwa untuk mencari luasnya itu apa? Yaitu alas kali tinggi ya. Nah, untuk selanjutnya, nah kita masuk ke kegiatan 2. Sebelum itu, coba kalian persiapkan dulu. Tadi siapkan pensil, gunting, sama kertasnya ya. Apakah sudah? Sudah, Pak. Nah, kita masuk ke kegiatan 2. Coba perhatikan gambar titik di petak ini ya. Ayo hubungkan keempat titik A, B, C, D menggunakan penggaris. Ada yang bisa? Coba silahkan, ada yang mau mencoba? Ini akan membentuk bidang datar apa? Jajar genjang, Pak. Jajar genjang, Pak. Ya, coba boleh. Ada yang mau coba menghubungkannya? Fitria mau coba, Pak. Boleh, sok Fitria. Ya, Pak. Nah, selanjutnya kita tarik dari titik D ke ruas garis AB secara tegak lurus. Maka gitu bukan, Pak? Nah, betul ya. Jadi untuk mencari AE itu disebut apa? Ada yang tahu? Alas bukan, Pak? Nah, ya benar, alas ya. Jadi kan tadi ditarik dari titik D ke ruas garis AB ya. Ruas garis AB itu titik E. Nah, jadi itu membentuk segitiga ya. Segitiga AED. Nah, selanjutnya kita gunting
segitiga AED itu coba perhatikan gambar di samping. Ada yang mau menggambarnya Kak? Fahril, Pak. Ya, sok silahkan Fahril. Nah, Maaf, jelek. ya apa-apa. Setelah kita potong, ini akan membentuk dua bidang datar. Ada yang tahu bidang datar apa saja? Segitiga dan trapesium. Nah, betul ya. Segitiga dan trapesium. Nah, kemudian gabungkan kedua bagian tersebut, yaitu segitiga AED. Kita pindahkan ke sisi BC ya. Hingga terbentuk bidang datar yang disebut apa? Ada yang tahu? Coba bisa digambarkan. Nanti mau Pak. Ya, boleh sok nanti. Nah, betul ya. Ini disebut bidang datar apa? Segi 4, Pak. Nah, betul ya. Ini disebut bidang datar segi 4. Nah, kita hitung berapa jumlah sisinya. Ada yang tahu jumlah sisi dari segi 4 itu berapa? 4, Pak. Nah, betul ya, 4. Selanjutnya, ayo coba hitung jarak DC. Misalkan satu kotak itu kan ada kotak petak ya. Nah, satu kotak petaknya itu misalkan 1. Jadi jarak DC D ke C itu berapa? D ke titik C ya. Ada 8, Pak. 8, Pak. Nah, iya betul ya 8. Nah, selanjutnya garis DC itu sejajar dengan garis apa? Garis Yang sama panjang ya. AE, Pak. AE DC titik DC. Sama bukan, Pak. Nah, Garis iya E ya. sama E, Pak. Garis DC itu sejajar dengan garis EE ya. Nah, biasanya disebut apa? Panjang. Panjang, Pak. Nah, betul ya, panjang ya. Nah, jadi sisi DC sejajar dengan sisi EE itu disebut panjang. Nah, selanjutnya kita hitung jarak DE ya. DE. Ada berapa? 4. Oh ya, 4. Maka DE itu sejajar dengan CE. E. disebut apa? Lebar. Tinggi. Tinggi. Oh, tinggi. Persegi panjang. Lebar. Ya, betul ya. Lebar. Tuh. Nah, berdasarkan bidang datar tersebut, maka untuk mencari keliling persegi panjang itu 2 kali berapa tambah berapa? Ada yang tahu? 2 kali panjang tambah Berapa? Ada yang tahu kelilingnya? 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, selanjutnya untuk mencari luasnya Panjang. panjang kali lebar. Nah, betul ya. Apakah kalian sudah paham mengenai materi ini? Pak. Alhamdulillah. Nah, sekian materi dari Bapak. Semoga bermanfaat ya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Irsad ya. Apakah Bapak Irsadnya sudah ada? Hadir. Baik. Silahkan kepada Bapak Irsad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan melanjutkan penyampaian materi yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Irfan ya. Tadi kan udah disuruh nyiapin penggaris, terus gunting sama itu ya, sama pensil ya. Sekarang hubungkan 4 titik A, B, C, dan D sehingga membentuk jajar genjang. Kita hubungin. Tahu di sini ada yang mau digambarkan? Ada yang mau mencoba untuk menggambarkan jajar genjang di sini?
Windy mau, Pak. Sok, sok silahkan. Begitu bukan, Pak? Ya, benar ya. Jadi bagus ya, Windy udah digambar, udah menggambar jajar genjangnya. Nah, daerah DEFB membentuk bidang apa? Persegi panjang. Persegi, Ayo. Pak. Persegi, Pak. Ya, Persegi betul. doang, Ya, Pak. persegi ya. Persegi ya. Nah, sekarang ayo hitung jarak dari DE itu berapa? 3, Pak. 3, Tiga Pak. bukan, Pak. Ya, tiga, betul. Nah, sekarang kalau EB berapa? 3 Tiga. juga. Ya. Kalau FB Tiga. 3. tiga. Kalau FD, DF Tiga. Ya. tiga. Jadi sisi yang samanya ada berapa? 4. 4. Nah, terus selanjutnya beri warna di dalam bidang DFB sesuai dengan jumlah satuannya. Diarsir kalau bisa. Di bagian DFB-nya diarsir. Coba siapa yang bisa? Dia mau, Pak. So, silahkan. Nah, udah ya. Jadi bidang DFB itu bangun ruang persegi. Maka berlaku bahwa luas persegi, ada yang tahu anak-anak? Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Ya, sisinya berapa tadi? 3. 3. Nah, tuh. Terus jadi berapa semuanya? Luasnya berapa? 9. 9. Pak. Tuh, 9 satuan. Nah, selanjutnya jika sudah diketahui jarak DE, EB, FB, dan FD, 3 satuan. Nah, ayo beri warna. Jadi sisinya saja gitu. Dibedain, kan ini warna merah. Nah, sisinya saja sekarang bedain warnanya. Sisi DEFB-nya ya, bukan jajar genjang. Yuk, siapa yang bisa yuk? Mau, Pak. Silakan. Bentur. Nah, ya seperti itu ya. Jadi ini adalah sisi-sisi dari bidang DEFB. Nah, setelah kita ketahui sisi-sisinya, panjangnya sudah tahu, maka kita dapat mengetahui untuk mencari keliling. Nah, ada yang tahu mencari keliling berapa di bidang bangun datar persegi itu apa? 4 kali sisi. 4 kali sisi, ya betul. Jadi 4 kali berapa? 4 kali 3. Kali 3. Kali 3. 4 kali 3, betul. Jadi hasilnya berapa? 12. 12. Pintar sekali kalian ya. Nah, selanjutnya. Jadi udah tahu ya semuanya. Untuk mencari luas persegi tadi gimana, terus mencari luas keliling persegi tadi gimana, udah tahu ya. Nah. Sekarang kita beralih ke kegiatan 4. Nah, di sini ada bangun datar apa tadi? Jajar genjang. Jajar genjang, Pak. Ya. Nah, sini coba tarik garis dari titik D ke titik E. Nah, terus selanjutnya Farul, dari titik D ke titik B juga sekalian. Dari titik mana lagi? Ya. Dari titik mana? Dari titik D ke titik B. Titik B. D ke B. Dari D ke B. B ke D sama sih.
Nah, sebelumnya kan kalian sudah mengetahui luas jajar genjang. Ada yang udah tahu? Tadi Alas kali tinggi. alas kali tinggi ya kan. Nah, di sini terdapat apa? Berapa bangun datar? Tiga Yang bisa segitiga. jawab. Ya. Yang garis DE itu sebenarnya garis tinggi, jadi garisnya garis putus-putus ya. Tapi yang udah nggak apa-apa. Jadi di sini itu ada dua bangun segitiga. Nah, sisi DE disebut sisi ya benar, sisi DE. Ya? Tinggi. Garis Ya, tinggi. garis tinggi. Lalu AB-nya disebut Alas. Alas. karena sehingga luas bidang segitiga sama dengan setengah luas jajar genjang. Maka luas bidang segitiga itu berapa? Maksudnya? Setengah alas kali tinggi. Ya, benar. Seperti itu. Ini. Udah ngerti ya kan? Ada yang mau ditanyain dulu belum? Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Takutnya ada yang belum mengerti. Baik, tidak ada ya. Sampai sini semuanya paham ya? Paham, Paham, Pak. Pak. Nah, bagus. Nah, materi yang saya sampaikan cuma sampai sini, maka selanjutnya saya alihkan ke teman Bapak, yaitu Ibu Asti. Nah, silahkan Ibu Asti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Yang Bu. Ya, kita ke materi selanjutnya. Ayo berlatih. Pada sebuah jajar genjang ABCD, diketahui AB sama dengan 5 cm dan BC sama dengan 10 cm. Nah, kalau kita logikakan, AB itu disebut apa? Alas, Bu. Coba, ada yang bisa? AB itu disebut apa? Si miring, Bu. Si miring, Bu. Si miring, Bu. Si miring ya. Kalau BC itu disebut apa? Alas. Garis. Coba gambarkan sketsa dari jajar genjang di atas. Ada yang mau coba nggak? Atau sama Ibu tunjuk aja? Saya mau, Bu. Boleh, boleh. Siapa? Nurhani, Bu. Ya, boleh. Silakan. Mohon itu dihapus dulu ya itu. Susah, Bu. Ya, nggak apa-apa deh. Silahkan, Nurhani. Seperti itu, Bu. Boleh ditulis huruf-hurufnya? Ya, sebentar, Bu. Ya, betul ya. Kita ke soal nomor 2. Tentukan panjang apa ini? Panjang sisi yang lainnya. Coba, ada yang mau nyoba nggak? Tentukan panjang sisi yang lainnya. Kan sudah diketahui ya, AB-nya itu 5, BC-nya itu 10.
Nah, yang belum diketahui yaitu apa? CD-nya, Bu, 5 cm. Lalu Ya. AD-nya juga 10 cm. Adek. Ya, betul ya, Santi. Kita soal nomor 3. Tentukan keliling jajar genjang tersebut. Tadi sudah dipelajari ya, rumus keliling itu apa? Rumus keliling jajar genjang? 2 kali alas. 2 dikali alas ditambah miring, Bu. Di alas ditambah miring. Boleh ditulis? Ada yang mau nulis? Fitria, Bu, mau coba. Boleh. Ibu mohon maaf, ini tidak bisa Bu. Tidak bisa ditulis. Apakah yang lain bisa? Ada yang mau coba tulis? Fadil aja, Bu. Oh, udah. Hasilnya berapa, Rilis? Silahkan, Fahril. Kita tulis bareng-bareng ya. 2. Oh, Gak apa-apa lah. 2 dikali alasnya 2. berapa? Alasnya 10. Ditambah 5. Jadi hasilnya berapa? 30. 30. Ya. Hasilnya 30 cm ya. Iya, Bu. Coba ke bagian D. Tentukan luas jajar genjang jika tingginya 5 cm. Siapa yang mau coba? Nanti mau, Bu. Boleh, Tanti. Silahkan. Luas sama dengan alas kali tinggi. Alasnya itu 10. Nah, diketahui tingginya itu 5. Jadi hasilnya itu tingginya 50 cm. Oke, kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Apakah ada Bu Tania? Ya, Bu, ini hadir. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan materi yang sebelumnya. Boleh dihapus dulu itu, maaf. Nah, bertemu lagi ya bersama Ibu. Nah, sekarang kita ayo berlatih. Berlatih lagi ya. Nah, coba lihat gambar di atas. Coba lihat baik-baik gambar di atas. Ada bangun, ada bidang datar apa saja coba. Siapa yang tahu? Boleh dijawab. Jajar genjang sama segitiga, Bu. Jajar Jajarnya sama segitiga, Bu. Iya benar, ada jajar genjang dan segitiga. Nah, coba. Ada yang mau membacakan soalnya? Boleh, silahkan. Ada yang mau? Wulan mau, Bu. Oh, Wulan. Ya, silahkan. Wulan Sari. Bacakan soalnya. Ya, Bu. Dapatkah kamu menentukan tinggi dari jajar genjang BCDE dan segitiga ABC jika diketahui luas dari jajar genjangnya adalah 66 cm persegi? Ya, benar. Terima kasih, Wulan. Nah, ya, Bu. Coba Ibu mau nanya sama Neng Lismayanti, ada? Ada, Bu. Coba dari soal tersebut apa aja yang diketahui?
dari soal dan gambarnya ya. Coba yang diketahuinya apa aja. Boleh dicoret-coret juga, silahkan. Sisi AC 5 cm. Ya, AC itu Terus- disebutnya apa? Tinggi bukan, Bu? Ya, silahkan tulis dulu, boleh. Tinggi segitiga, Bu. Ya, sok silahkan. Coba diteruskan dulu. Terus itu sisi BD 6 cm. Ya, BD disebutnya apa? Sisi miring, Bu. Ya, coba. Oke. Coba Terus yang yang lain. Coba yang lain ada yang mau menambahkan? Benar Ini atau Bu, satu lagi Bu. Ya, silakan. Luas dari jajar genjangnya diketahui 66 cm persegi. Ya. Ada yang mau menambahkan atau ada yang membenarkan? Benar atau tidak yang disebutkan oleh Neng Lismayanti tersebut? Coba Wulansari. Silakan. Kalau menurut Ulan, yang 6 cm itu alas dari jajar genjangnya, yang 5 cm alas dari segitiganya, Bu. Ya, kenapa seperti itu? Coba jelaskan agar teman-temannya tahu, coba. Soalnya kalau misalnya dilihat dari gambarnya kan kalau diputar jadi kayak memperkecoh gitu ya Bu gambarnya. Ya. Kalau misalnya dibalik itu si BD itu tuh merupakan alas dari jajar genjangnya, sedangkan sisi miringnya tuh yang DE sama BC-nya Bu. Seperti itu. Terus kalau Ya. mengenai alas 5 cm merupakan alas dari segitiga, soalnya kalau misalnya tingginya mah kan yang ditanyanya gitu Bu. Ya, baik. Terima kasih. Bagus sekali ya jawaban dari Wulan. Cukup jelas gak teman-teman bahwa Wulan telah menjelaskan dan membantu Ibu. Nah, jadi yang 5 cm itu bukan tinggi segitiga ya, tapi itu alas dari segitiga. Karena tingginya kan ditanyakan di soal ya. Jadi itu gambar hanya pengecoh saja. Nah, dan yang 6 cm juga itu namanya alas ya. Alas jajar genjang. Coba Wulan boleh membantu Ibu untuk mengisi ini? Ya, Bu. Boleh dicoret-coret aja ya. Bentar, Bu. Ibu, jadi kan itu tuh diketahuinya luas jajar genjangnya 66 cm. Nah, luasnya tuh kan rumusnya alas kali tinggi. 66 sama dengan 6 dikali tinggi. Nah, kedua ruasnya dibagi 6. Jadi, tingginya 11, Bu. Karena tinggi jajar genjang sama dengan tinggi segitiga, jadi tinggi segitiganya juga 6 cm, 11 cm, Bu. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Wulan. Nah, dan kita harus ingat ya dari materi yang disampaikan oleh tadi Bapak Irsyad bahwa ada catatan tinggi segitiga itu sama dengan tinggi jajar genjang ya. Coba Ibu mau nanya sama Santi. Ada Santi? Ada, Bu. Nah, coba benar apa enggak jawaban dari Wulan? Benar sekali. Iya, benar. Ya, baik. Terima kasih, Santi. Nah, jadi benar ya.
Apakah ada yang mau menambahkan atau mau ada yang mau ditanyakan dari soal tersebut? Ada pertanyaan nggak? Atau sudah cukup saja? Sudah cukup ya. Nah, oke baik. Jadi hasil dari pertanyaan di atas, dapatkah kamu menentukan tinggi dari jajar genjang BCDE dan segitiga ABC jika diketahui luas dari jajar genjangnya 66 cm persegi dan jawabannya adalah 11 ya. Terima kasih kepada Wulan. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin langsung ke penutupan saja ya, karena materi hanya dicukupkan sekian dari Ibu dan Bapak Guru. Bagaimana kalian sudah memahami antara segi 3 dan segi 4, bisa membedakan atau tidak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, bisa ya. Mudah-mudahan materi dari Ibu dan Bapak Guru bermanfaat untuk kedepannya ya pada kalian. Dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kendala karena sinyalnya mungkin kurang bagus ya. Mohon maaf dan mohon dimaklumi Ibu dan Bapak Gurunya. Sekian dari Ibu dan Bapak Guru, mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain kesempatan ya. Ibu Asti, Bapak Irfan, Bapak Irsyad, dan Bapak Reski, apakah ada tambahan? Sudah dicukupkan. Tidak ada, Bu. Tidak. Tidak ada. Oke. Baik ya. Mungkin dari kita hanya cukup sekian dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Akhirul kalam.